Kemarin kita sudah mempelajari apa itu sel hewan dan tumbuhan. Pada kali ini kita akan memasuki materi baru mengenai struktur jaringan hewan dan tumbuhan. Apakah kalian mengetahui apa yang dimaksud dengan struktur jaringan hewan dan tumbuhan? Kami akan menjelaskan apa itu struktur jaringan hewan dan tumbuhan. Yang pertama yaitu struktur jaringan hewan. Struktur jaringan hewan adalah kumpulan sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama, serta terikat oleh bahan antar sel. Selanjutnya, yang kedua yaitu struktur jaringan tumbuhan. Struktur jaringan tumbuhan adalah salah satu makhluk hidup yang memiliki struktur jaringan untuk dapat membentuk satu kesatuan yang utuh. Nah, kalian sudah mengerti kan apa yang dimaksud dengan struktur jaringan hewan dan tumbuhan? Setelah mengetahui apa itu struktur jaringan tumbuhan dan hewan, kalian akan mengetahui ada beberapa struktur jaringan pada hewan dan tumbuhan. Struktur jaringan ini terbagi menjadi 4 jaringan utama. Yang pertama yaitu jaringan epitel. Jaringan epitel pada hewan merupakan jaringan yang berfungsi sebagai pelapis organ dan rongga tubuh bagian luar hewan. Yang kedua yaitu jaringan ikat. Jaringan ikat merupakan jaringan yang berkembang di mesenkrim yang berasal dari lapisan tengah embrio atau mesodrem. Yang ketiga yaitu jaringan otot. Jaringan otot merupakan jaringan yang berasal dari lapisan embrional dan disusun oleh sel-sel khusus yang mampu berkontraksi karena mengandung myofibril sebagai elemen kontraktil. Yang keempat atau terakhir yaitu jaringan saraf. Jaringan saraf merupakan jaringan yang disusun oleh kumpulan saraf. Kumpulan saraf ini disebut sebagai neuron. Selanjutnya, kalian akan mengetahui ada berapa sih struktur jaringan pada tumbuhan? Struktur jaringan pada tumbuhan ada 5. Yang pertama, jaringan meristematik. Jaringan meristematik adalah jaringan pada tumbuhan yang sel-selnya membelah secara terus-menerus, sehingga menghasilkan sel-sel baru. Yang kedua, jaringan epidermis. Jaringan epidermis adalah lapisan terluar pada tumbuhan yang berfungsi sebagai pelindung dan tempat pertukaran zat. Yang ketiga, jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut adalah jaringan yang berfungsi untuk mengangkut berbagai zat pada tumbuhan berpembuluh. Yang keempat, jaringan parenkim. Jaringan parenkim adalah jaringan dasar yang terdapat pada seluruh tubuh tumbuhan yang terdiri dari sel-sel hidup yang masih dapat membelah. Dan yang kelima, jaringan kolenkim. Jaringan kolenkim adalah jaringan penyokong pada tumbuhan yang berfungsi untuk menguatkan dan menunjang bentuk tumbuhan. Selanjutnya, kalian akan mengetahui fungsi dari struktur jaringan hewan dan tumbuhan. Yang pertama adalah fungsi dari struktur jaringan hewan. Jaringan hewan berfungsi sebagai pembungkus organ-organ, pengisi rongga yang ada di antara organ-organ, pelindung tubuh dari bakteri atau jaringan ikat longgar, dan pemberi bentuk pada tubuh atau skeleton. Yang kedua yaitu fungsi dari struktur jaringan tumbuhan. Struktur jaringan tumbuhan berfungsi untuk melindungi bagian tubuh serta membantu proses pertumbuhan dan perkembangan dan juga memperkuat bagian tubuh pada tumbuhan. Nah, sudah tahu kan apa itu fungsi dari struktur jaringan hewan dan tumbuhan? Tidak terasa, kami sudah di ambang akhir pembahasan mengenai struktur jaringan hewan dan tumbuhan. Sudahkah kalian memahami penjelasan yang kami telah berikan tadi? Kami dapat menyimpulkan bahwa jaringan hewan dan tumbuhan sama-sama tersusun dari sel-sel yang memiliki bentuk, ukuran, dan fungsi serupa. Tetapi, jaringan hewan dan tumbuhan juga memiliki perbedaan pada jenis sel penyusunnya.